Kita lanjutkan yaitu kajian Islam bersama Ustadz Hanan Ataki dan Umi Hani Akira. Kepada Ustadz Hanan Ataki dan Umi Hani Akira, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jadi gaji nggak sih? Hari ini kita gajinya sama Umi ya. Jadi bagian saya hanyalah menjadi moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman, apa kabar semuanya? Tadi saya dengar satu doa dari Bunda Nuris, agak membuat saya sedikit horor ya. Doanya semoga semoga suami yang selingkuh, gimana tadi itu? Disadarkan. Semoga yang selingkuh disadarkan. Ini sebenarnya mendoakan orang lain atau diri sendiri? Itu kayaknya. Emang ada ya kayak gitu ya? Banyak ya? Luar biasa. Saya ingin mendoakan kalian semuanya semoga menjadi ahli surga. Amin. Bersama pasangannya masing-masing. Belum dapat, Ustadz. Yang belum punya pasangan, ngacong. Jangan mati dulu. Jangan meninggal dulu sebelum menikah. Ini live di mana ini? Kan di sini nggak ada TikTok kan? TikTok ada. Pakai link dong. Oke, kalian boleh rekam, tapi syaratnya satu, pakai filter yang bagus. Pokoknya kalau filternya jelek nggak akan saya repost ya. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah, pada siang hari ini kita ingin belajar. Kan tujuan kita datang ke sini untuk belajar, betul? Betul.
Jadi yang paling penting bukan videonya, bukan selfie-nya, bukan update-nya, tapi ilmunya. Sebelum kita mendengarkan ilmu yang sebenarnya dari Umi Hanin, maka saya coba untuk ngasih mukadimah dulu. Jadi yang dari saya ini bukan ilmu, cuma mukadimah aja. Nanti akan didalamkan lagi oleh Umi Hanin. Kita ingin belajar tentang gimana caranya mengetuk pintu mantan. Mengetuk pintu. Senang banget dengan bapak mantan ya. Mantan terindah. Hah? Oh, mantan gak ada yang indah. Ya udah, nggak usah diketuk, dikunci aja gembok. Gimana caranya mengetuk pintu langit? Apa arti mengetuk pintu langit? Mengetuk pintu langit itu artinya mengharapkan pertolongan secara ajaib, mengharapkan doanya mustajabah, mengharapkan datangnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu arti dari mengetuk pintu langit. Sehingga siapa yang tahu cara mengetuk pintu langit? Karena ada orang yang ingin mengetuk tapi nggak tahu caranya, sehingga langit tidak terketuk. Siapa yang tahu cara mengetuk pintu langit? Sebetulnya hidupnya itu banyak kejutan dan banyak kemudahan. Bukan berarti nggak ada kesulitan, bukan berarti nggak ada musibah ya. Tapi ketika dikasih kesulitan, dia akan melihat banyak sekali keajaiban. Setiap dikasih ujian, dia akan melihat pertolongan yang luar biasa. Jadi bukan berarti orang yang tahu mengetuk pintu langit, dia nggak pernah mendapatkan ujian, musibah, ataupun hal-hal yang buruk. Tetap, cuman bedanya bagi mereka yang tahu cara mengetuk pintu langit, maka insya Allah setiap ujian itu justru di sana dia akan melihat keajaiban Allah. Dalam setiap musibah, dia akan melihat keagungan dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita pengen belajar pada siang hari ini gimana caranya mengetuk pintu langit. Terserah setelah diketuk itu kalian minta apa? Mau minta uang, materi, harta, jodoh, kesehatan, keluarga, atau masalah-masalah yang berat sekali untuk dijadikan sebagai jalan keluar. Yang penting tahu dulu gimana cara ngetuk pintu langitnya. Kalau mintanya gampang, semua kita bisa berdoa. Tapi apakah semua kita tahu gimana cara mengetuk pintu langit supaya terbuka baru kita minta sesuatu yang sesuai hajat kita? Nah, inilah yang kita pengen belajar, gimana caranya mengetuk pintu langit, atau dalam bahasa yang lain melihat keajaiban yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 amalan yang diajarkan ulama kalau kita pengen mengetuk pintu langit. Amalan yang pertama, kata para ulama, belajarlah as-sana'u 'ala Allah. Belajar apa? As-sana'u 'ala Allah. Sana. Apa itu sana? Pakai sa ya, bukan sin. As-sana' 'ala Allah. Apa itu as-sana'? As-sana' itu artinya memuji secara berulang-ulang. Karena sana akar katanya sama dengan itsnain. Itsnain itu artinya 2 atau diulang-ulang. Sehingga kata para ulama, as-sana itu artinya al-kalam al-jamil al-mukarrir. Ucapan yang baik, ucapan yang indah yang diulang-ulang. Itu namanya as-sana. Jadi kalau kita zikir kepada Allahnya itu nggak berulang-ulang, sesekali aja, maka kita belum mengetuk pintu langit. As-sana artinya memuji Allah secara berulang-ulang. Kata-kata berulang di sini artinya sebanyak-banyaknya. Kalau kalian pengen ada keajaiban ketika kalian punya masalah, maka jangan tunggu ada masalah baru zikir. Tapi jadilah seorang ahli zikir, sehingga ketika ada masalah, itu langit langsung terbuka untuk menolong kalian. Jadi ahlinya dulu. Dan untuk menjadi ahli, gak bisa cuma 100-200 kali zikir. Gak bisa sehari cuma seminggu atau sebulan. Harus menjadi ahli zikir dalam jumlah yang ribuan dan dalam waktu yang lama. Paling cepat berapa? 40 hari. Gak boleh kurang dari 40 hari.
Kalau kita udah mendawamkan zikir yang banyak minimal 40 hari, baru nanti kita akan melihat keajaiban. Semua kita diuji. Saya juga pernah diuji dengan ujian yang berat. Ketika saya masih kecil, kemudian ketika kuliah, ketika awal berkeluarga, ketika awal tinggal di Bandung, selalu di setiap fase kehidupan itu ada ujian. Walaupun saya jarang curhat di sosmed, gak mungkin juga saya curhat di sosmed, nanti viral di Lambe Syariah. Apa itu Lambe Syariah? Gosip sambil dikir. Astagfirullahaladzim, gak nyangka ya, subhanallah. Itu namanya Lambe Syariah, sambil zikir, sambil saya nggak curhat di sosmed, bukan berarti hidup saya itu lempeng-lempeng aja. Ketika seseorang nggak terlalu ekspresif di story, di status WA, bukan berarti dia nggak punya masalah. Cuman dia bukan tipe orang yang kalau ada masalah, dia ngumbar masalahnya kemana-mana. Sehingga supaya semua orang tahu. Ada kemarin teman saya curhat di status WA tentang istrinya. Isi curhatnya gini, giliran orang lain aja didengar, suami sendiri nggak pernah didengar. Dia tulis itu ditaruh di status WA, jadi semua orang tahu kalau dia lagi masalah sama istri. Padahal sebetulnya setiap orang diuji, saya juga diuji, cuman nggak mau curhat di sosmed. Nah, apa yang paling penting dari ujian? Melihat keajaiban Allah, karena keajaiban biasanya datang melalui ujian, tidak melalui kemudahan. Kalau kalian pengen melihat keajaiban dalam segala urusan hidup, ajaib dalam rezeki, arti ajaib, rezekinya itu berlimpah, rezekinya itu habis-habisan Allah berikan dalam jumlah yang banyak. Kalau kalian pengen lihat keajaiban dalam urusan jodoh, tiba-tiba dapat jodoh itu yang keren banget, soleh banget, good attitude banget, penyayang banget, bertanggung jawab banget, tajir. Saking tajirnya bisa ngasih mahar, kayak maharnya Sayyidah Khadijah. Berapa maharnya Sayyidah Khadijah? 100 ekor onta. Kalau 1 ekor onta 100 juta, berarti 10 miliar rupiah. Mau punya suami yang ngasih mahar 10 miliar? Itu namanya ajaib. Mimpi. Keajaiban dalam ujian. Jadi ajaib dalam jodoh itu ketemu kayak Nabi Muhammad yang tajir banget, soleh banget, dan good looking banget. Kalau ada cowok datang ke kalian serius, nanya, Mbak, saya pengen serius, boleh nggak di-spill maharnya kira-kira berapa? 100.000. Bilang aja, nggak usah repot-repot mas, samain aja sama Bunda Khadijah. 10 miliar, langsung dia mundur tidak teratur ya. Keajaiban dalam jodoh artinya punya pasangan yang luar biasa, di luar ekspektasi kita, sangat sempurna. Keajaiban dalam keluarga, dikasih keturunan soleh-soleha, pintar, berprestasi. Keajaiban dalam hidup, dikasih keberkahan, dikasih kesehatan. Semua tentang keajaiban itu tidak akan datang kecuali melalui kesulitan. Jadi kalau kita dapat kesulitan hidup sekarang, biasakanlah diri kita, karena itu adalah syarat untuk mendapatkan keajaiban. Kalau hidup kita lempeng-lempeng aja, nggak ada kesulitan, nggak ada hal yang bisa bikin kita menangis, maka kita nggak akan pernah melihat keajaiban. Tapi walaupun kita dikasih kesulitan, keajaiban itu nggak datang begitu aja, ada kuncinya. Nah, salah satu kuncinya adalah belajar as-sana'u 'ala Allah. Pas lagi diuji, saat itulah kita as-sana'u 'ala Allah lebih kencang lagi. Selama ini udah as-sana', udah rajin berzikir, makin diuji, makin berzikir, bukan malah berhenti. Ada banyak orang baru berhijrah, diuji, berhenti hijrahnya. Baru berhijab, berhenti, dibuka jilbabnya. Baru mulai sholat, diuji, berhenti sholatnya. Baru mulai berjilbab, diuji, berhenti jilbabnya. Baru mulai melakukan ibadah sunnah, tahajud, tilawah, puasa sunnah, diuji, berhenti semua ibadah sunnahnya. Maka dia nggak akan pernah melihat keajaiban. Justru harusnya ketika kita baru berhijrah, baru mulai sholat, baru mulai taat, diuji, harus makin taat lagi. Karena syarat untuk melihat keajaiban justru makin diuji, makin dekat kita kepada Allah. Makin diuji, makin habis-habisan kita beribadah. Maka saat itulah Allah akan menunjukkan keajaiban dalam hidup kita. Jangan berhenti. Kok Allah gitu ya?
Setelah saya hijrah malah saya dikasih ujian yang berat sekali. Apa maunya Allah? Maunya Allah kasih kita keajaiban, tapi syarat keajaiban itu adalah ujian. Jadi jangan sampai kita salah paham, ngerasa kayak Allah nggak terima hijrah kita, Allah nggak adil, Allah memperlakukan kita justru setelah kita benar malah diberikan hal-hal yang nggak layak. Nggak kayak gitu. Justru ketika Allah kasih kita ujian, itu artinya Allah setelahnya mau ngasih kita banyak kemudahan dan keajaiban. Fa inna ma'al usri yusra. Emang itu konsepnya, ada kata ma'anya, bersama. Jadi nggak akan dikasih yusra tanpa usrin, dan nggak ada usrin yang tidak ada yusra setelahnya, kecuali bagi mereka yang berputus asa, baru dikasih ujian langsung mereka patah semangat, menyerah, akhirnya nggak pernah sempat melihat kemudahan-kemudahan. Kunci yang pertama untuk dapat keajaiban kata ulama adalah belajar sana, belajar memuji Allah dalam hitungan yang banyak, dalam waktu yang lama. Zikir apa yang kalian dawamkan sehari-hari? Bawa ini kemana-mana, tasbih digital. Tapi beli yang agak bagus ya, jangan yang 10.000 atau 3.500 ya. Karena kalau yang 3.500 itu suka ke reset. Kita udah 100 tiba-tiba 0 lagi gitu ya. Beli yang agak bagus ya, nggak terlalu mahal, paling 80.000 rupiah ya, 80.000 rupiah. Atau buat cewek-cewek mungkin yang bling-bling, yang pink gitu kan. Coba siapa yang bawa tasbih digital di sini? Ah, ini yang 3.500. Ketahuan. Sering ke riset ya Mbak? Enggak ya? Oke, berarti amalannya beda. Siapa lagi yang bawa tasbih digital? Nah itu yang bagus tuh. Rata-rata ini, oh ini yang beli di Mekah itu ya? Di sini? Dikasih? Karena kita juga di Indonesia tuh produk Cina juga sih. Jadi kalian gak usah coba, di sini ada. Beli yang agak bagus. Kalau yang kayak gini, saya ini bukan lagi di endorse ya. Makanya saya nggak nyebut merek. Kalau yang kayak gini tuh dia ada 5 menu. Jadi kita kayak mau tasbih 1 menu, tahmid, takbir, tahlil, sholawat. Jadi ada 5 menu apa 6 menu gitu ya. Kayaknya 5 menu gitu ya. Jadi kita misalnya tasbihnya udah 1000, ya udah ganti ke menu yang sholawat dulu, nanti balik lagi ke tasbih, balik lagi ke istighfar. Jadi enak karena dia banyak menu. Saya dulunya pakai yang tasbih apa tuh, gelang ya, tasbih yang butiran itu. Cuman susah untuk ngatur zikirnya karena kalau udah beberapa kali suka lupa kan. Kadang-kadang kita baru 200 rasanya udah 700 gitu kan ya. Jadi kalau pakai itu suka lupa. Pernah juga nggak bawa ini, nggak bawa itu, cuman pakai jari. Kalau pakai jari maksimal cuma 100, setelah itu pasti lupa. Kadang-kadang 100 aja suka ini udah yang keberapa ya? Kan ini 33 kan? Nah, perasaan udah 4, padahal baru 2 misalnya. Jadi kita kayak susah ngitungnya. Mending pakai tasbih digital yang lumayan lah, yang agak bagus dan jarang riset. Dan itu tujuannya supaya kita bisa menjadi ahli zikir, menjadi orang yang mufarridun. Kata Nabi, sabaqal mufarridun. Orang-orang yang ahli zikir masuk surga lebih dulu. Kata para sahabat, siapa itu mufarridun ya Rasulullah? Mufarridun itu artinya orang yang adz-dzakirin Allah katsiran wa dzakirat. Orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, laki-laki dan perempuan. Kenapa kita kok asana sering memuji Allah? Apa tujuannya? Biar muncul mahabbah dari Allah kepada kita. Salah satu cara memunculkan mahabbah Allah, puji dia. Makin sering kita memuji dia, makin dia mahabbah kepada kita, makin dia cinta kepada kita. Sebagaimana hadis Nabi, kalimatan khafifatan 'alal lisan, habibatan ilar rahman, thaqilatan fil mizan, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ada 2 kalimat yang ringan banget diucapkan dengan lisan, tapi sangat dicintai Allah yang Maha Rahman dan sangat memberatkan timbangan nanti di hari mizan atau di hari hisab. Apa 2 kalimat itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Jadi makin sering kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, maka semakin mahabbah Allah kepada kita.
Karena Allah cinta banget dengan kalimat ini. Jadi siapa yang pengen dapat mahabbah Allah, ya udah dawamin aja yang banyak, sehari misalnya 200, 300 atau bahkan 1000. Tapi jangan cuma sehari 2 hari, minimal 40 hari baru kelihatan tuh hasilnya. Apa yang terjadi kalau Allah udah cinta kepada hambanya? Kata para ulama dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, Allah kalau cinta kepada seorang hamba, Allah akan panggil Jibril. Allah bilang kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fa'ahibbu. Sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintai orang itu. Kemudian Jibril akan berseru kepada penduduk langit, wahai para malaikat dan penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka seketika seluruh penduduk langit itu akan mencintai orang tersebut. Kemudian penduduk langit turun ke bumi, masing-masing mereka mengabarkan kepada apa yang mereka bisa kabarkan. Ada malaikat angin, malaikat awan, malaikat gunung, malaikat pohon. Semua mereka mengabarkan kepada penduduk bumi, kecuali manusia dan jin. Wahai penduduk bumi, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Sehingga seluruh penduduk bumi itu mencintai dia. Dan kalimat terakhirnya adalah wa wudi'al qabul, dan Allah akan meletakkan qabul untuk dia di muka bumi. Apa itu qabul? Qabul itu artinya penerimaan. Jadi dia itu dicintai oleh banyak orang, dicintai oleh keluarganya, dicintai oleh pasangannya, dicintai oleh sahabatnya, dicintai oleh orang-orang yang sholih. Dia itu mahbub indan nas. Dia itu dicintai oleh banyak orang. Kenapa? Karena Allah mencintai dia. Dan kalau udah dicintai, segala kebaikan dan keajaiban hidup akan datang menghampirinya. Jadi kenapa kita sana? Kenapa kita memuji Allah? Karena kita ingin mendapatkan mahabbah Allah. Kalau sudah mendapatkan mahabbah Allah, sudah menjadi waliullah, sudah menjadi wali-walinya Allah, maka ketika kita angkat tangan, itu langit berguncang. Ketika kita menengadah, langit akan memperhatikan. Bahkan ketika kita membatin sekalipun, langit akan mengabulkan harapan-harapan kita. Yang pertama, as-sana. Coba dawamkan zikir. Zikir apa aja Ustaz? Bebas. Kalau saya pribadi punya zikir sesuai dengan waktu. Kalau malam hari sebelum tidur zikirnya la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin 100 kali. Kenapa zikir itu Ustaz? Karena itu zikirnya Nabiullah Yunus alaihissalam. Tahu nggak apa yang terjadi ketika Nabi Yunus baca itu 100 kali? Arasy Allah berguncang, bukan langit, arasy. Arasy berguncang, kemudian para malaikat pembawa arasy bertanya, ya Rabbi, suara siapa ini yang begitu indah? Kata Allah, itu suara hambaku Yunus yang meminta ampun kepadaku. Kemudian para malaikat mengatakan, ya Allah ampunilah dia, kasihan dia, ampunilah dia, kasihan dia. Sehingga Allah pun mengampuni Yunus dan mengasihani Yunus dengan keselamatan dan keberkahan dalam hidupnya. Lalu para sahabat bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, apakah zikir itu hanya berlaku keajaibannya bagi Yunus? Kata Nabi apa? Tidak, itu berlaku kepada Yunus dan juga kepada siapapun yang mengucapkan zikir yang sama seperti Yunus. Jadi siapa yang pengen mengguncang arasy, Allah kasihan sama dia, Allah berikan keajaiban seperti Nabi Yunus selamat dari perut ikan, maka bacalah setiap malam sebelum tidur, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin 100 kali minimal 40 malam. Bukan selama 40 malam, minimal 40 malam. Jadi kalau sebelum 40 malam kita belum melihat keajaiban dalam hidup kita. Kalau satu malam absen, ulang lagi dari awal. Jangan pernah berhenti selama minimal 40 malam, baru nanti malam ke-41 atau hari berikutnya kita akan melihat keajaiban dari setiap harapan dan doa kita. Coba hafalkan itu. Itu namanya sana. Ada lagi sana yang lain adalah zikirnya Sayyidah Fatimah. Ini buat teman-teman di sini cocok sekali. Yang sering ngerasa bosan, ngerasa capek, ngerasa banyak beban dengan pekerjaan. Karena Fatimah juga ngerasa hal yang sama. Jadi nggak apa-apa kalau kalian ngerasa capek, itu wajar. Nggak usah ngerasa takut untuk, aduh aku nggak kuat lagi, aku capek, aku kayaknya bosan banget. Itu hal yang wajar.
berdamailah dengan itu. Fatimah pernah capek banget ngurus anak-anaknya di rumah. Terus dia datang ke Rasulullah minta pembantu, minta asisten rumah tangga. Terus Rasulullah bilang gini, wahai Fatimah, mau nggak aku berikan sesuatu yang lebih baik daripada asisten? Apa itu ya Rasulullah? Kata Rasul, sebelum tidur ucapkanlah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 1 kali, dan membaca 3 surat terakhir Al-Quran 1 kali. Maka sesungguhnya itu lebih baik daripada asisten rumah tangga, kata Nabi. Maka sejak saat itu Sayyidah Fatimah mendawamkan zikir ini, dan sejak saat itu juga Sayyidah Fatimah tidak lagi merasa bosan dan lelah. Jadi semua teman-teman yang ada di Hongkong kayaknya wajib punya zikir Fatimah namanya. Karena kan kerjaan kita lumayan berat kan? Berat sekali kan, dengan ujian yang juga kadang-kadang di luar nalar kita. Belum lagi menahan secara emosional, menahan kangen dengan keluarga, jauh dari orang tua. Bagi yang udah menikah kadang-kadang jauh dari pasangan dan anak-anak. Ini ujian ini hanya bisa diredam dengan zikirnya Fatimah. Sebelum tidur, paksakan diri kita untuk selalu membaca zikirnya Fatimah. Jadi sebelum tidur itu udah ada 2 amalannya. Nanti pagi hari baca Al-Waqiah. Gak harus habis subuh banget, terserah kapan waktunya yang santai. Kalau habis subuh lagi banyak kerjaan, waktu duha baca Al-Waqiah. Karena Al-Waqiah itu mendatangkan rezeki. Mungkin sebagian dari kalian berpikir gini ya, gimana ya cara jadi orang yang kaya, sukses dengan status saya seperti sekarang ini? Jangan pernah meremehkan rencana Allah. Kita emang bisa merencanakan dengan logika kita, tapi Allah punya rencana yang kadang-kadang gak logis. Jadi jangan pakai logika seolah-olah gak mungkin saya yang kayak gini dapat suami yang benar, yang soleh, yang good looking, yang kaya. Gak mungkin saya yang kayak gini bakal jadi orang yang sukses. Gak mungkin. Gak mungkin itu kan logika kita. Apa yang gak mungkin bagi Allah? Kan Allah itu ala kulli syai'in qadir. Kalau pakai logika kita emang gak mungkin, tapi pakai logika Allah semua mungkin. Bagi yang merasa udah usianya udah lanjut, mungkin umurnya udah 50 atau 50 ke atas, Ustaz saya udah gak berharap apa-apa dalam hidup kecuali husnul khotimah aja. Boleh gak semua zikir-zikir itu saya turunkan kepada anak-anak saya? Boleh banget. Kalau bukan kita yang berharap sukses, maka insya Allah kesuksesan itu akan Allah berikan kepada keturunan kita. Tiba-tiba anak-anak kita jadi anak-anak yang hafiz Quran, udah hafiz tadi, orang yang sukses secara dunia. Maka dunia akhirat itu hasil dari tirakat dan zikir orang tuanya. Yang kedua, amalan mengetuk pintu langit. Sholawat yang banyak. Saya teringat dengan sebuah kisah dari seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Suatu ketika Ubay pernah nanya ke Nabi kayak gini, ya Rasulullah, inni uhibbu an usalliya alaik. Ya Rasulullah, saya suka sekali berselawat kepada Rasul, terutama di dalam doa saya. Saya kalau mau berdoa biasanya sholawat dulu. Saya suka sekali sholawat ya Rasul. Kam aj'aluha laka ya Rasulullah. Kira-kira kalau saya lagi berdoa, bagian sholawat saya itu berapa bagian ya Rasulullah? Kata Nabi, masyikan, terserah kamu mau berapa bagian sholawat dalam doa kamu. Ya Rasulullah, ar-rubu' 1/4, sehingga 3/4-nya adalah doa, 1/4-nya sholawat. Kata Nabi, masyikta inzita fahiya khairul lak. Terserah kamu, kalau kamu mau nambah maka itu lebih baik. An-nisf, setengah ya Rasulullah. Terserah kamu, kalau kamu mau nambah itu lebih baik. Terus kata dia, sulusain, 2/3 ya Rasulullah. Terserah kamu, kalau kamu mau menambah itu lebih baik. Kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, ya Rasulullah, kalau demikian saya akan jadikan seluruh dari isi doa saya adalah sholawat. Gak ada doanya. Kan kita kalau doa kadang-kadang langsung ke doanya ya, Rabbana atina fid dunya. Pokoknya doanya template banget. Udah doanya template, tilawatnya juga template. Apa tilawat template-nya? Qul huwallahu. Selalu yang dibaca dalam sholat Al-Ikhlas. Sesekali kalau nggak Al-Ikhlas nyasar gitu kan ya.
Alhaakumut takatsur hatta zurtumul kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda. Pindah ke surat An-Naba. Jadi kalau doa jangan template-template aja, jangan standar-standar aja. Sebelum berdoa, puji-puji Allah dulu, as-sana'u 'ala Allah. Kemudian setelah sana, sholawat kepada Nabi. Nah, Ubay bin Ka'ab bilang, ya Rasulullah, setelah saya memuji Allah, maka saya akan isi semua doa saya dengan sholawat. Nggak ada lagi doa apa-apa. Nggak meminta ya Allah beri saya ini, beri saya itu, enggak. Cuma sholawat aja isinya. Apa kata Nabi? Idzan tukfa hajatuk wa tughfar laka dzambuk. Tukfa hajatuk wa yughfar laka dzambuk. Kalau gitu, semua hajat-hajatmu akan Allah penuhi dan semua dosa-dosamu akan Allah ampuni. Padahal dia nggak minta, cuma sholawat aja, tapi segala hajatnya dipenuhi oleh Allah. Saking dahsyatnya sholawat. Sehingga kata para ulama, salah satu di antara fadilah sholawat itu adalah dia akan menjadi pembuka pintu langit untuk mendapatkan hajat dan harapan kita. Jadi sholawat yang banyak, mungkin awalnya 1/4, kemudian ditambah jadi 1/3, jadi 1/2, 2/3. Akhirnya seluruh dari rangkaian doa kita itu isinya adalah sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sebanyak-banyaknya. Saya kira ini adalah 2 di antara 3 pintu cara kita mengetuk pintu langit. Dan nanti yang ketiganya akan disampaikan sama Umi Hanin. Pasti lebih penting dan lebih akurat lagi. Saya hanya memberikan motivasi-motivasi ringan. Tapi walaupun ringan, saya sendiri udah mengamalkan itu. Saya banyak banget dapat keajaiban. Sedikit lagi cerita, dulu ketika baru datang ke Bandung, saya melamar kerja untuk jadi pengajar, itu nggak ada yang terima. Di kampus ditolak, di sekolah ditolak, di pondok ditolak, semuanya nolak. Padahal nilai saya nggak jelek-jelek amat, lumayan jelek sih, tapi nggak jelek-jelek amat. Semuanya nolak. Akhirnya saya nggak bisa ngajar di mana-mana. Ternyata ketika saya dapat kesulitan nggak bisa ngajar, saya minta sama Allah, ya Allah beri saya kejutan. Apa kejutannya coba? Memang Allah takdirkan saya itu bukan ngajar di sekolah, tapi bikin sekolah. Bukan ngajar di sekolah, tapi bikin sekolah. Akhirnya hasilnya saya bikin sekolah SD gratis, sekolah SMA gratis. Walaupun gratis, guru-gurunya harus dihargai di atas UMR, nggak boleh di bawah UMR. Tapi muridnya free 100%. Walaupun gratis, itu sekolah punya kuda sendiri, punya stable sendiri, punya farming sendiri, areanya 9 hektar. Bunda Nuris kemarin udah kesana, sampai gempor lutut Bunda Nuris udah kesana. Itu sekolah gratis. Itu berarti Allah memang mentakdirkan saya ditolak ngajar sana sini karena Allah pengen saya justru bukan ngajar tapi bikin sekolah. Lahirlah Sekolah Rimba Indonesia sama sekolah SMA 29 Sociopreneur High School. Itu namanya kejutan. Terus saya nulis buku karena waktu itu saya nggak bisa ngajar di mana-mana, daripada nganggur saya nulis buku kan. Saya nulis buku, udah jadi naskah, saya kasih ke penerbit-penerbit. Semua penerbit menolak buku saya, nggak ada yang mau nerbitin. Alasannya nggak bagus lah, atau alasannya ini lagi nggak terlalu diminati lah, banyak alasan. Gara-gara semua penerbit nolak menerbitkan buku saya, akhirnya saya doa lagi, ya Allah beri saya kejutan. Kejutannya apa? Kalau saya naskahnya nggak bisa diterbitin oleh para penerbit, itu karena Allah pengen saya punya penerbit sendiri. Akhirnya bikin penerbit. Alhamdulillah yang naskah tadi yang ditolak saya terbitin 1000 eksemplar, nggak sampai 3 bulan habis. Cetak lagi 3000 habis dan seterusnya sampai berkembang dari penerbitan. Alhamdulillah ada rezeki mulai main jual beli mobil. Bukan mobil baru ya, mobil second. Beli mobil second, jual, beli mobil second, jual, sampai main properti, main beberapa usaha. Itu gara-gara tadi di penerbit ditolak. Coba kalau misalnya saya diterima ngajar, saya diterima naskahnya diterbitin, mungkin selamanya hidup saya ada di zona nyaman. Bukan zona sulit, tapi zona nyaman. Zona nyaman, ya saya mungkin gitu-gitu aja. Dan baik, cuman gak akan pernah berkembang.
Sedangkan zona sulit, zona yang menantang, mungkin awalnya berat, tapi setelahnya ada kejutan-kejutan. Kita hidup itu cuma tentang dua aja, zona nyaman atau zona menantang. Kalau kalian memilih zona nyaman, memang gak akan pernah terlalu banyak menangis, gak ada yang deg-degan, gak kayak roller coaster yang ditarik naik turun, flat aja, nyaman gitu. Atau kalian memilih zona menantang, naik turun ekstrim, tapi begitu dikasih kejutan itu dahsyat luar biasa. Kan sensasinya naik turun itu lebih terasa ya. Pas naik pelan-pelan, tiba-tiba turun, itu adrenalin segala macam, teriak-teriak, itulah sensasinya. Tapi kalau flat gimana? Ngantuk, akhirnya tidur ya. Maka itulah hidup, pilih mau jalannya flat atau yang naik turun, tapi naik turunnya penuh dengan adrenalin, sensasi. Maka terimalah setiap kenyataan yang Allah berikan. Ini yang saya rasakan itu benar ya. Dikir, maka kemudian Allah berikan keajaiban-keajaiban. Masih banyak. Dulu saya bercita-cita pengen banget punya rumah di tengah kota. Karena awal-awal tinggal di Bandung itu tinggalnya di tempat pembuangan sampah sama Umi. Setiap hari ngelihat sampah, setiap hari cium aroma sampah. Pengen banget tinggal di tengah kota, di komplek yang nyaman, bukan yang elit tapi nyaman. Dengan zikir, dengan amalan-amalan mengetuk pintu langit, ternyata nggak nyangka kalau itu bisa jadi kenyataan. Pengen banget punya rumah kayak kafe. Jadi kalau mau konten, nggak usah ke kafe, di rumah aja. Kemarin Bunda Nuris ke rumah saya. Nggak tahu Bunda Nuris nyaman nggak di rumah saya, kayaknya nggak nyaman ya, karena nggak nginep ya. Dan sebentar langsung pulang. Kayaknya rumahnya bukan tipenya Bunda Nuris. Bunda Nuris kan tipenya rumahnya rumah-rumah raja-raja Arab gitu kali ya. Kalau saya gaya-gayanya gaya-gaya anak muda, kafe, nongkrong, industrial. Alhamdulillah akhirnya punya rumah dengan desain kafe, industrial, lampu-lampu kayak di kafe. Pengen banget punya rumah terus ada dari. Yang di belakang halamannya itu ada stable berkuda. Itu kan gak gampang. Dengan zikir, dengan amalan mengetuk pintu langit, tiba-tiba Allah wujudkan juga punya rumah, di belakangnya ada stable berkuda. Jadi saya bisa berkuda di stable sendiri, kuda punya sendiri, ada kuda favorit, nggak perlu lagi datang ke stable orang nyewa segala macam, nggak perlu juga datang ke gedung sate naik kuda bayar 50.000. Jadi kayak Allah munculkan banyak keajaiban, itu salah satunya adalah dengan amalan mengetuk pintu langit. Saya udah membuktikannya, karena saya adalah orang miskin banget. Ayah saya adalah tukang pangkas, ibu saya ibu rumah tangga. Saya nggak mau mengandalkan mertua sama sekali. Tapi semua kemudahan itu datang benar-benar dengan amalan mengetuk pintu langit. Maka dawamkan dua yang tadi. Pertama adalah sana, jadilah ahli zikir. Kedua, sholawat, jadilah orang yang mengisi seluruh doanya dengan sholawat. Baru nanti yang ketiga disampaikan oleh Umi Hanin Akhirat.